tanggal 1 Agustus tahun 2022. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh-sungguh bersyukur oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga sepanjang malam yang telah kami lalui, kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat dan segar untuk menghirup udara yang baru. Bapa di surga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, karena sesungguhnya kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Firman Tuhan untuk pagi hari ini dari kitab Kolose pasal 3 pada ayatnya yang kedua. Firman Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nas pembacaan kita pada ayatnya yang kedua pada hari ini. Bapak Ibu, melihat pembacaan kita semua tahu bahwa Kolose adalah kota di Asia Kecil, tepatnya di sebelah timur kota Efesus. Paulus di sini dalam merenungkan jemaat Kolose ini, dia merasakan bahwa dia harus bertanggung jawab terhadap ajaran-ajaran yang diajarkan di Kolose. Jadi Paulus melihat bahwa ada ajaran-ajaran yang salah yang diajarkan oleh para guru di Kolose. Karena itu Paulus di sini mengatakan bahwa guru-guru yang ada di Kolose harus mengajarkan ajaran yang benar. Karena guru-guru yang ada di Kolose, mereka sangat bersikeras di situ. Dia bersikeras. Mereka bilang begini, kalau kita mau mengenal Tuhan dan kalau kita mau diselamatkan dengan sempurna, maka orang yang ada di jemaat Kolose harus menyembah ilah-ilah yang lain. Jadi ilah-ilah yang lain, A kecil, Allah lain, bukan menyembah Allah yang kita sembah. Jadi guru-guru mengajarkan harus menyembah ilah-ilah yang ada di alam semesta. Itu yang diajarkan oleh guru-guru yang ada di sana. Karena itu Paulus hadir di sini mau meluruskan dan menentang ajaran yang salah. Ajaran yang salah maksud Paulus adalah bukan menyembah ilah-ilah lain, tetapi kita kembali pada artinya orang-orang Kolose yang tadinya menyembah ilah lain harus kembali untuk menyembah Allah yang benar. Itu hal yang penting. Jadi di sini Paulus dalam suratnya memperbaiki ajaran yang palsu yang diajarkan guru-guru yang ada di Kolose pada waktu itu. Dan ayat 2 di sini yang sudah kita baca jelas sekali di situ bahwa kita dikasih kepercayaan untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi. Artinya kita disuruh memikirkan perkara-perkara yang abadi, yang selamanya, yang kekal, yang tidak akan pernah kita dapatkan pada apapun kecuali di dalam Kristus. Jadi bukan memikirkan perkara yang di bumi, yang sementara, yang tidak kekal. Itu yang Paulus katakan. Lalu Bapak Ibu, kira-kira apa maksud ayat 2 ini? Saya ulangi baca. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan yang di bumi. Kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa, kita dikuduskan, kita disendirikan, kita dipisahkan
untuk memikirkan perkara-perkara yang ada di atas. Artinya bahwa kita keluar dari kehidupan lama kita dan kita hadir untuk menilai, untuk mempertimbangkan, untuk memikirkan segalanya dari kacamata iman Kristen. Lalu yang kedua, di sini kita diajak. Jadi ketika kita diajak melalui firman Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Tuhan Yesus tidak pernah memaksa kita, tetapi Tuhan mengajak kita. Tuhan mengajak kita untuk bertindak sesuai apa maunya Tuhan. Jadi sebagai manusia yang penuh dosa, kita ditebus, kita dikuduskan untuk tidak lagi kembali pada kehidupan lama kita. Yang ketiga, dalam hubungan kita dengan Tuhan, di situ kita tahu ketika kita mengimani firman Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan tidak katakan bahwa ketika engkau mengikut aku, kehidupanmu akan mulus. Tetapi yang Tuhan katakan bahwa ketika kita mengikut Dia, satu hal yang kita ingat, Tuhan berjanji menyertai kita. Itu hal yang utama. Karena yang Yesus pikirkan tentang kehidupan kita adalah keselamatan. Dan keselamatan itu sudah kita genggam, jangan sampai hilang daripada kita karena mungkin hal-hal yang duniawi. Lalu pertanyaan di sini Bapak Ibu, mengapa bukan perkara di bumi yang kita pikirkan? Mengapa bukan perkara di bumi? Pertama, karena perkara di bumi tidak membawa kita pada pengenalan Kristus. Justru yang ada menjauhkan kita dari kasih Kristus. Yang kedua, mengapa bukan perkara yang di bumi? Karena perkara di bumi adalah bersifat hal-hal atau kehidupan yang lama, dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi yang harus kita pikirkan ada perkara di atas, bukan hal-hal yang di duniawi, yang sementara, yang tidak kekal. Lalu Bapak Ibu, untuk menutup refresh kita untuk hari ini, saya katakan memikirkan perkara di atas, saya ulangi, memikirkan perkara di atas adalah sukacita bagi kita, dan itu hanya kita dapatkan dalam Kristus. Jadi di sini dengan cara dan jalan apapun, jangan pernah lepas dari genggaman kasih Kristus. Ingat, keselamatan hanya di dalam Kristus. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan menutup refresh kita untuk malam hari ini. Dan saya mengajak kita untuk merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengarkan, kita gumuli dan kita rasakan dalam sepanjang hidup kita betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami percaya di dalam Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan, untuk senantiasa mengajak kami untuk selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Kami tahu Tuhan bahwa semua itu adalah untuk kebaikan kami semua. Karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, jika dalam kehidupan kami lalai untuk memperlakukan firman-Mu,
Kami membuka hati kami Tuhan untuk diisi oleh firman-Mu. Ingatkan kami juga selalu Tuhan dalam kehidupan kami ketika mungkin kami jauh dari hadapan Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Berkati para lansia, anak-anak Tuhan, dan kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan selaku jemaat Sion Penajam, dimanapun Tuhan tempatkan anak kami, karena pekerjaan, karena pendidikan, Tuhan Engkau ada menjaga, memelihara kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, jikalau kami hidup bersama dengan Tuhan, maka semuanya akan boleh kami lalui. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Gembala yang ada di jemaat kami. Tuhan peliharakan dia, tutup bungkus dengan Roh Kudus Tuhan. Juga untuk keluarga dari Ibu kekasih, anak-anak bahkan cucu. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menolong, memberkati, menyertai mereka dalam sepanjang kehidupannya. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang mungkin dalam tahap-tahap pemulihan, yang berada dalam kelemahan tubuh Tuhan, jamah sembuhkan mereka. Dan biarlah dalam kehidupan kami percaya Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Berkati juga ya Tuhan sidang jemaat-Mu dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan kami mengimani Tuhan dalam iman percaya kami bahwa apa yang kami kerjakan jikalau tidak campur tangan Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau senantiasa ada, berkat pemerintah kami bersama dengan aparat yang bekerja di dalamnya. Dan satu keyakinan kami minta Tuhan, perlindungan yang asalnya daripada Tuhan selalu berada dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pagi hari ini kami serahkan semua kegiatan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dimanapun hamba-hamba-Mu berada Tuhan, dalam segala pemberitaannya, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Ini doa ungkapan syukur kami Tuhan. Ampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami bawa doa ini kepada Tuhan. Amin.